Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adismatul Mauliyah, NIM 19505100100. Saya di sini sebagai penyimpul materi yang akan menyimpulkan makalah dari kelompok tema 5. Langsung saja ke kesimpulan materi. Dari pemaparan pemakalah mengenai tema 5 yang berjudul Penerapan Etika Bisnis Islam, dapat disimpulkan bahwa etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Adapun bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya, barang, dan jasa, termasuk keuntungannya, tapi dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaannya yang di dalamnya mengenal istilah halal dan haram, mencari keridhaan Allah, serta berdasarkan pada konsep Al-Quran. Jadi dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, halal dan haram, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam etika Islam terdapat 5 prinsip yang harus dijalankan. Yang pertama adalah unity atau kesatuan, yaitu memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten, dan teratur. Yang kedua adalah equilibrium atau keseimbangan. Yang ketiga, free will atau kebebasan dalam berkehendak, kebebasan memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Yang keempat adalah responsibility atau tanggung jawab, bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang kelima adalah benevolence atau kebenaran, merupakan niat, sikap, dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses, baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk, maupun proses perolehan keuntungan yang di dalamnya juga meliputi kebijakan dan kejujuran. Selanjutnya, dalam makalah juga disebutkan bahwa etika bisnis itu meliputi 3 bidang, yaitu bidang produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama adalah bidang produksi. Dalam pandangan Islam, produksi adalah aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengambilan manfaat atas segala partikel di alam semesta ini, agar dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri, pada khususnya kebutuhan umat. Penerapan etika produksi Islam harus memperhatikan beberapa tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan pribadi secara wajar, memenuhi kebutuhan masyarakat, keperluan masa depan, keperluan generasi yang akan datang, dan keperluan sosial infak di jalan Allah. Adapun dalam setiap kegiatan produksi pastinya akan menimbulkan biaya, yang biasa disebut dengan biaya produksi, yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang nantinya akan digunakan untuk menciptakan barang dalam proses produksi. Yang kedua adalah distribusi. Dalam distribusi itu berarti penyaluran barang atau jasa kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pendistribusian menurut Islam harus berdasarkan 2 sendi, yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan berarti dia tuh bebas dalam bertindak yang dibingkai dengan nilai-nilai agama dan tidak berdasarkan keadilan yang dipahami oleh kaum kapitalis, yaitu tidak membebaskan manusia bertindak tanpa campur tangan orang lain atau pihak manapun. Namun harus ada keseimbangan yang didapatkan oleh individu dan masyarakat serta umat. Selanjutnya adalah etika pendistribusian, itu ada 10. Yang pertama, selalu menghiasi amal dengan niat ibadah dan ikhlas, transparansi dan kondisi barangnya halal serta tidak membahayakan sampai dengan keamanan sosial. Yang ketiga itu dalam bidang konsumsi. Konsumsi dalam Islam harus berdasarkan pada kemaslahatan bersama dan berdaya guna bagi individu, masyarakat, dan umat. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus mampu mempertanggungjawabkan tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan selanjutnya untuk apa harta tersebut dibelanjakan. Konsumsi Islam memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, prinsip syariah, yaitu melakukan konsumsi yang terdiri dari prinsip akidah, ilmu, dan amaliyah. Yang kedua, prinsip kuantitas, sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, menabung dan investasi. Dan ketiga adalah prinsip prioritas, yaitu memperhatikan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Adapun isu-isu kontroversial yang sering muncul dalam etika bisnis Islam adalah 1. Riba dan bunga bank dalam Islam.
Riba sendiri merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Adapun persoalan yang sering muncul adalah persoalan tingkat suku bunga. Pembenaran unsur bunga dengan cara apapun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi. Konsep marginal utility memandang bunga sebagai sewa dari uang, pembenaran bunga atas dasar darurat. Yang selanjutnya adalah asuransi. Asuransi muncul pada zaman Rasulullah. Selanjutnya muncul asuransi modern yang berorientasikan pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dengan modal, di mana ini untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu. Namun sekarang ini telah banyak muncul asuransi yang bernuansa sosial yang di dalamnya terdapat aspek tolong-menolong, dan ini menjadi dasar dari asuransi Islam. Biasanya disebut dengan asuransi syariah. Yang ketiga adalah hadiah undian, merupakan hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui suatu perlombaan atau dan adu ketangkasan. Macam-macam hadiah ini meliputi undian tanpa syarat, undian dengan syarat membeli barang, dan undian dengan mengeluarkan biaya. Ada dua pendapat mengenai undian ini. Yang pertama, hukumnya haram karena dapat dikatakan qimar atau gharar. Yang kedua, menyatakan boleh dan hadiah halal dengan syarat harga barang yang dijual normal, tidak dinaikkan terlebih dahulu. Selanjutnya, menurut pendapat saya, etika bisnis itu harus diterapkan dalam setiap pekerjaan, karena dengan adanya etika bisnis atau seseorang yang sedang melakukan bisnis dapat meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan atau kerugian. Dalam Islam sendiri menganjurkan manusia itu untuk berbisnis atau bekerja, tetapi dalam koridor etika yang sudah ditetapkan, yaitu etika bisnis Islam. Sebagai contoh, dalam proses produksi harus memperhatikan halal dan haram, juga berkonsep dengan Al-Quran. Dalam bidang distribusi harus berdasarkan dua prinsip atau dua sendi, yaitu kebiasaan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan juga tidak menggunakan paham seperti paham kapitalis. Selanjutnya, dalam bidang konsumsi, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, harus berdasarkan kemaslahatan, bukan hanya pemuas hawa nafsu, karena hal tersebut seorang muslim harus mempertanggungjawabkan dan untuk apa harta atau kekayaan tersebut dibelanjakan. Selanjutnya, isu-isu kontroversial yang muncul adalah riba, bunga bank, asuransi, dan undian hadiah, serta lainnya. Mungkin dalam setiap kegiatan bisnis pasti ada salah satu bentuk kegiatan yang di dalamnya itu dilarang atau tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, dengan adanya etika bisnis dalam Islam, diharapkan tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan, dan juga harta maupun kekayaan kita itu akan lebih tertata. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.